Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan saudara kita menikmati bagian yang terbaik. Yaitu waktu khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bawa segala yang ada pada kita hari ini. Kami datang Tuhan. Kami datang dengan hati yang mengasihi-Mu. Kami percaya janji-Mu nyata buat setiap kami. Dan bersama-sama kami mau menyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Mari sama-sama nyatakan iman-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Ini pernyataan iman percaya kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa kami, mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, hanya Yesus Tuhan. Kebaikan-Mu di hidupku, kami sungguh percaya. Ku
menyembahmu, menyembahmu, memujimu untuk selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara menyembah Tuhan. Angkat suaramu. Kami nyatakan segala pujian dan hormat hanya bagi Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa ada hari ini itu semua karena kemurahan-Mu. Dan itu semua karena kami begitu mengasihi Engkau. Oleh sebab itu kami sungguh percaya janji-Mu ada buat setiap kami. Dan hari ini kami datang dengan segala yang ada pada kami. Kami rindu meninggikan Engkau Allah kami dengan sukacita. Sebab kami tahu hanya Yesus Allah yang bertahta, yang layak terima segala pujian dan hormat. Dan biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan bersama. Amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama yang bersyukur kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Come on. Sebab Allah kita sungguh baik. Kita mau nyatakan. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencaplah dan lihatlah kami bersyukur. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Come on church, sing it out. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Come on. Dengan penuh ucapan syukur kami menyatakan, hey! Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kami bersyukur, segala hormat bagi-Mu Yesus. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Mari sama-sama buka hatimu. Dengan ucapan syukur kami bertepuk tangan bagi-Mu. Haleluya. Yeah. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan di hadapan Tuhan. Come on, sing it out. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, segala hormat bagi
bersyukur sekali lagi katakan untuk selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Hari ini kita mau belajar satu lagu baru saudara. Tapi saya rindu mengajak setiap saudara untuk kita mau bebaskan tubuh kita, amin. Kita mau menari memuji Allah kita. We gotta praise you Lord. Come on, sing it out. I praise in the valley, I praise on the mountain. Oh, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. Amen. I praise when I'm tumbled, praise when surrounded. Amen. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, church, sing it out. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. We're gonna sing it. I praise when I feel it, I praise when I don't. Amen. I praise 'cause I know that Jesus, you're still in control. Amen. My praise is a weapon, it's more than a sound. We believe in you, Jesus. My praise is the shout that brings Jericho's down. Come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Come on, sing it, praise. Praise the Lord, oh my soul. Come on, clap your hands in the air for Jesus. Hey. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. Ini pernyataan kami. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful and praise 'cause you're true. Greater than you. Come on, clap your hands for Jesus. Forever we gonna praise you, Lord. Amen. Come on, church, let's sing it out. Praise the Lord, oh my soul. Amen. Praise the Lord. We gotta praise you. Praise the Lord, oh my soul. We got praise. Come on, church, sing it out. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Amen. Praise the Lord, oh my soul. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, praise the Lord. Come on, give your best praise for Jesus. Hallelujah. Saudara dipersilahkan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom Jemaat NDC yang terkasih, saya Samantha Juwita dan selama beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan kegiatan dan informasi yang ada di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah di berbagai lokasi NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC.
Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 22 Februari pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Johan Gofur. Ibadah senior telah dimulai hari ini, diadakan di NDC Greenfield setiap hari Minggu pukul 9.30. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Perkembangan pembangunan NDC PIK 2. Terima kasih atas dukungan jemaat sehingga kita dapat terus membangun. Saudara dapat berpartisipasi dalam pembangunan NDC PIK 2 dalam bentuk barang atau dana. Dukungan dapat diberikan melalui rekening BCA atau melalui aplikasi NDC pada banner Janji Iman. Dan laporan keuangan tersedia pada TV signage di area lobi. Ikuti Encounter Night dengan tema Maukah Engkau Sembuh? Diadakan pada Rabu 21 Februari pukul 19 di NDC Living World. Firman Tuhan dilayani oleh Pastor Josia Apli Saputra dan performance bersama NDC Worship. Kita juga akan dikuatkan dengan kesaksian Bapak Thomas yang mengalami kesembuhan secara ajaib. Alami mujizat dari Tuhan, karena kuasanya masih bekerja. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE dan saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join CORE. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami tundukkan kepala kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu, sebab Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mengucapkan syukur kami nyatakan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Angkat tanganmu, nyatakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Engkau bekerja. Rohmu mari sama-sama bangkit berdiri, nyatakan imanmu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan ini kami menyatakan dengan iman kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Dan Engkau begitu sempurna Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan imanmu, katakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, amin. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, Kau bekerja. Kami percaya saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami sungguh percaya. Oh, ini suara anak-anak-Mu menyembah-Mu. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu sempurna di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau sungguh sempurna. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi saudara, kita mau nyatakan dengan iman. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari berikan pujian, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya bahwa doa kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena lewat pujian ini kami diberitahu saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Karena itu hari ini kami percaya setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh hati,
mereka akan menemukan Engkau di tempat ini. Dan mereka pulang dengan kekuatan baru, tidak sama seperti mereka datang. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus yang tidak terbatas, yang mengetahui isi hati dan kebutuhan kami. Biarlah Engkau yang memimpin pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita siap dengar firman Tuhan, katakan amin, amin. Orang-orang yang luar biasa silakan duduk, puji Tuhan. Thank you buat teman-teman dari NDC Worship, Booster, semua pelayan Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat mereka semua. Apa kabar saudara? Haleluya, baik. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bicara siapa ini? Bicara soal saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa selama kita hidup di dalam dunia, kita akan mengalami kehidupan yang penuh tantangan, penuh pergumulan, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Karena itu Tuhan mempersiapkan sesuatu buat kita. Untuk mengalahkan setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap pergumulan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia. Dan tadi Alkitab bilang, sesuatu yang bisa membuat kita menang atas dunia itu namanya apa saudara? Iman. Dunia itu bicara tentang kesusahan. Makanya kalau saudara hadir di kebaktian penghiburan, itu seringkali pendetanya bilang apa? Kita yang masih hidup, kita harus mengalami pergumulan dan lain sebagainya. Tapi saudara kita yang sudah mendahului kita, dia udah tenang. Karena di sorga tidak ada air mata, ya kan? Jadi dunia itu satu gambaran kehidupan yang sulit. Tapi sorga menggambarkan satu kehidupan di mana tidak ada lagi beban, lepas semua. Semuanya bahagia karena tidak ada air mata. Di seberang sana air mata kelak lenyap. Di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana yang ada hanya damai. Mau ke seberang? Udah tahu ada damai tapi suruh nyeberang kagak mau saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman membuat kita mampu mengalahkan segala tantangan yang ada di dunia. Nah mari kita lihat secara cepat satu ayat tentang definisi iman yang sudah sering saudara baca. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara lihat kata yang saya cetak kuning, dasar dan bukti. Saya mau bagi dua definisi iman ini jadi dua kata ini. Dalam dua penjelasan ini. Iman adalah dasar dan iman adalah bukti. Yang pertama iman adalah dasar. Nah kata dasar itu memakai kata Yunani yaitu hypostasis. Artinya keyakinan. Sehingga ayat ini berbunyi begini. Iman itu adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Iman itu membuat pengharapan kita menjadi kenyataan. Nah saudara-saudara, pengharapan itu bicara tentang sesuatu yang ada di depan. Dan belum terjadi, betul gak saudara? Bukan bicara sesuatu yang ada di belakang, bukan bicara sesuatu yang sifatnya present, tapi pengharapan itu bicara tentang sesuatu yang ada di depan dan belum terjadi. Kalau saudara bilang saya berharap jadi dokter, biasanya udah jadi dokter belum? Halo? Belum. Saya berharap jadi orang kaya, biasanya udah jadi orang kaya belum ngomong begitu? Belum. Kalau saya ngomong, saya berharap jadi Song Joong Ki, itu mustahil saudara. Itu gak usah diomongin. Jadi pengharapan itu sesuatu yang ada di depan. Dan banyak orang berkata, Pak, banyak orang berharap tapi pengharapannya gak jadi kenyataan. Kenapa Pak? Karena gini saudara, supaya pengharapan kita itu kokoh, teguh sampai menjadi kenyataan, pengharapan itu perlu dibangun di atas dasar yang kuat. Saudara mesti ingat ya, bicara soal dasar, bicara sesuatu yang penting. Karena dasar itu menentukan daya tahan bangunan yang ada di atasnya.
Bangunan sebagus apapun kalau dibangun di atas dasar yang gak kuat, maka bangunan itu gak akan kokoh. Karena itu bicara dasar itu penting dalam segala hal. Saudara mau menikah, pastikan saudara membangun dasar yang benar sebelum saudara menikah. Saudara mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh, ikut kelas di sini. Membangun dasar iman Kristen yang benar. Saudara mau dibaptis, jangan ikut-ikutan karena mau kawin mau dibaptis. Pastikan saudara dapat dasar-dasar kenapa saudara perlu dibaptis. Karena dasar menentukan kekuatan bangunan di atasnya. Pengharapan yang dibangun di atas dasar yang tidak kokoh, itu tidak akan jadi kenyataan. Jangan bangun pengharapan saudara di atas dasar yang mudah hancur. Apa dasar yang mudah hancur? Yang mudah goyah, yang tidak tetap. Kekayaan, kepinteran, itu semua bicara soal dasar yang nggak kekal. Yang nggak kuat. Kenapa? Bicara soal kekayaan, kita nggak tahu hari ini yang kita punya, besok kita masih punya apa enggak. Betul nggak saudara? Kekayaan bisa hilang? Halo? Bisa. Kepinteran. Oh, saya ini jenius pak. IQ saya no pego. IQ boleh no pego, tapi kalau sakit-sakitan buat apa tuh IQ no pego? Betul nggak saudara? IQ no pego. Jalan ke jeduk plafon, tok jadi bego. Go-nya sama, no pego, tapi depannya beda. Nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara membangun harapan saudara di atas dasar yang kokoh, yang Alkitab bilang namanya iman, maka pengharapan saudara itu akan menjadi kenyataan. Yang ngerti katakan amin. Jadi ini yang pertama, iman adalah dasar. Yang kedua, iman itu adalah bukti. Kata bukti itu memakai kata elektos atau kepastian. Iman itu adalah kepastian dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan, tapi iman membuat kita bisa melihatnya sekarang. Saudara, saudara beriman apa? Apa yang mau saudara harapkan terjadi dalam hidup saudara? Yang belum punya jodoh, punya pengharapan dapat jodoh. Coba saudara lihat dong, berani melihat bahwa saudara ada bersama dengan seseorang, kemudian membina keluarga bahagia. Berani lihat gak? Banyak orang, apa harapan kamu? Pak, saya mau punya jodoh. Tapi ya gimana ya Pak, saya begini-gini, udah gak usah jodoh lah. Baru mau didoain dia sendiri, udah gak yakin dia dapat jodoh. Gimana mau ngeliat? Saudara berharap apa? Oh Pak, saya ini udah mau menikah Pak, saya berharap kalau kawin saya punya keluarga bahagia. Orang tua saya kawin cerai, keluarga saya, om saya banyak yang kawin cerai. Dan rasanya mau menikah tuh takut, kenapa? Ini kayak kutuk keturunan. Pakai iman dong. Lihat di dalam iman saudara. Saudara sama pasangan saudara punya anak bahagia lagi gandengan tangan. Rumah tangga saudara ceria. Berani gak saudara lihat? Iman itu adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Iman membuat yang tidak kelihatan bisa kita lihat sekarang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mukanya ngerti gak sih saudara? Lihatnya saya bengong aja. Dari pengharapan, ya ini pengharapan. Salah Pak, ini telunjuk, iya gue tahu. Tapi anggaplah ini pengharapan. Dari pengharapan sampai menjadi kenyataan, itu ada satu perjalanan, faith journey. Namanya proses. Nah, waktu iman berjalan dari pengharapan, iman itu nggak boleh jalan sendirian. Dia mesti punya teman supaya dia kuat berjalan sehingga pengharapan itu menjadi kenyataan. Hari ini saya mau sharing ada 3 temannya iman yang mesti berjalan bersama dengan iman. Yang pertama namanya adalah kesabaran. Ya, pertama namanya adalah apa? Kesabaran. Coba sama-sama begini saudara, sabar. Elus dada sendiri ya, jangan dada orang lain. Ibrani 11 ayat 11 sampai ayat 12. Alkitab bilang gini, karena iman, ia juga, ia ini siapa? Abraham. Dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia, Abraham, menganggap Tuhan, dia huruf besar, yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar.
seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham dan Sarah sudah menikah puluhan tahun tapi nggak punya anak. Dan sebagai pasangan suami istri normal, pasti pengen punya anak. Mereka berdoa minta keturunan, dan akhirnya Tuhan berjanji memberikan keturunan. Tapi secara manusia, janji Tuhan itu diberikan pada timing yang kurang pas. Secara manusia. Tapi buat Tuhan gak ada timing yang gak pas. Kenapa? Karena janji itu diberikan sama Tuhan kepada Abraham. Abraham, kamu akan punya keturunan. Tapi Abraham tuh udah 75 tahun. Sarah 65 tahun. Udah oma. Secara manusia timingnya gak pas. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan... Apa? Ya. Nyanyi fales. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun Sarah udah umur 65 tahun dan Abraham tahu istrinya udah tua. Tapi tadi Alkitab bilang apa? Dia pegang janji Tuhan. Dia tetap percaya. Karena dia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia kepada janjinya. Nah, oke. Abraham percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Secara manusia, kalau kita jadi Abraham, kita lihat bini kita udah tua nih. Dikasih janji mau punya anak, berarti mesti hamil dulu kan. Menurut saudara, Tuhan akan menunda lama hamilnya nanti-nanti atau langsung cepat? Menurut logika kita, pasti langsung. Tuhan udah janji nih. Tuhan tahu istri saya ngeden aja udah susah. Gimana dia mau punya anak? Pasti besok hamil. Ternyata besok nggak hamil. Setahun kemudian nggak hamil. 5 tahun kemudian nggak hamil. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian nggak hamil. Sarah baru punya anak 25 tahun kemudian pada saat Abraham umur 100 dan dia umur 90. Seandainya Abraham tidak sabar, maka kita nggak ada di sini. Sebab kita adalah keturunan Abraham. Seandainya Abraham nggak sabar menanti waktu Tuhan, udahlah gue nggak mau berharap, udahlah gue nggak mau pegang janji Tuhan, udahlah kayaknya Tuhan lupa. Nggak ada yang namanya keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tetapi karena Abraham sabar, iman berjalan dengan kesabaran. Nah coba kita lihat satu ayat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15. Ibrani pasal 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh apa saudara? Iman dan kesabaran. Tidak berjalan sendiri imannya. Iman dan kesabaran hasilnya apa? Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Satu ayat lagi, ayat 15, Ibrani pasal 6. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Iman harus berjalan bersama dengan kesabaran. Bahkan saya mau katakan kesabaran saudara adalah bukti daripada iman. Karena iman kepada Tuhan itu bukan hanya percaya kepada pribadinya, tapi juga percaya kepada waktunya Tuhan. Ya sekali lagi, iman kepada Tuhan itu termanifestasi dari apa? Kesabaran kita menanti waktunya Tuhan. Banyak orang gak dapat apa yang Tuhan sediakan karena apa? Gak sabar. Memang pekerjaan paling gak enak itu adalah nunggu, betul gak? Kecuali lagi pacaran. Lagi pacaran mas semua indah. Semuanya bagus, gak ada yang jelek-jelek. Ntar lihat kalau udah kawin. Baru ketahuan semuanya. Malam pertama kaget. Kenapa istrinya buka gigi palsu? Ternyata ompong, saudara. Pekerjaan paling gak enak tuh nunggu. Tetapi sebetulnya menunggu, itu adalah proses pembentukan karakter. Menunggu itu adalah proses pembentukan dari Tuhan dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang Tuhan itu membiarkan kita menunggu. Supaya apa? Nah, saya tulis satu quote sebelum kita masuk ke poin nomor 2. Masa-masa sulit
itu adalah masa belajar untuk beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu tidak memperlihatkan kepada kita apa yang kita doakan. Kadang-kadang Tuhan itu memperlihatkan kepada kita kebalikan daripada apa yang kita minta. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada pribadinya, bukan setelah melihat perbuatannya. Tuhan mau kita belajar percaya walaupun kita belum melihat apa yang kita doakan menjadi kenyataan. Jadi ini yang pertama. Teman iman yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua adalah ketaatan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah ini kisahnya tentang siapa saudara? Yosua, Tintin. Yosua menerima perintah yang gak lazim saudara. Yosua berhadapan pada satu kota namanya Yeriko dan dia harus menguasai kota itu. Yosua adalah orang yang ahli berperang. Dia biasa membuat strategi perang. Dia mampu untuk menyusun pasukannya dan meletakkan pasukannya di tempat-tempat yang dia tahu yang akan membuat dia memenangkan peperangan itu. Gak usah diajarin. Tetapi pada waktu dia ingin menyerbu kota Yeriko, Tuhan itu memberikan sebuah perintah yang gak lazim dan cenderung aneh. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan tidak minta Yosua untuk memposisikan pengawalnya, membuat barisan perang. Tapi Tuhan minta kepada Yosua, buatlah barisan pujian. Tim praise and worship. Mungkin dulu kalau NDC worship sudah berdiri, dia yang diminta. Buatlah barisan pujian, itu yang pertama. Dan barisan pengangkut tabut Tuhan. Dan kemudian perintah yang kedua yang aneh. Tuhan bilang apa? Kelilingi tembok itu. Setiap hari selama 6 hari 1 kali. Dan hari yang ke-7, 7 kali. Ini perintah aneh yang kedua. Perintah aneh yang ketiga, selama kamu kelilingin tembok itu tidak ada seorang pun yang boleh berbicara dan saya 100% yakin gak ada perempuan di situ. Kalau ada perempuan di situ, ayat ini tidak akan pernah ditulis. Karena terjadi banyak pelanggaran, sudah. Aduh skincare gua rontok, panas. Dan ini perintah yang gak masuk akal, saudara. Bahkan boleh dibilang ini adalah bentuk suicide, bunuh diri. Bayangin saudara, gak mungkin kelilingin tembok itu ratusan orang berjalan tanpa didengar oleh orang yang ada di dalam tembok. Gak mungkin. Dan ketika orang di dalam tembok Yeriko itu mendengar, ada gaduh-gaduh di depan sana, mereka lihat. Dan ketika mereka lihat itu adalah musuhnya, menurut saudara apa yang dilakukan? Kalau saudara jadi orang di tembok Yeriko, mereka lihat musuhnya gak bawa senjata. Ini sasaran empuk, betul gak saudara? Ini namanya mati konyol. Waktu Yosua terima perintah itu, dalam bayangan saya, Yosua sudah membayangkan ini mati konyol. Ini mengorbankan pasukan. Tapi sekali lagi, saudara, ketika Tuhan yang menyuruh, dan kalau Tuhan yang memerintahkan, dan kalau Tuhan yang melindungi, tidak ada seorang pun yang bisa menjamah. Di medan peperangan bersama dengan Tuhan jauh lebih aman dibandingkan di padang rumput yang damai tanpa Tuhan. Sekali lagi, berada di medan peperangan bersama dengan Tuhan jauh lebih aman dibandingkan berada di padang rumput yang damai tanpa Tuhan. Karena kuncinya adalah bukan di mana saudara berada, tapi siapa yang bersama dengan saudara. Itu yang bisa membuat saudara aman. Yosua tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, dia mengikuti. Pada waktu Tuhan suruh memberi perintah, Yosua terima perintah itu. Apa yang Yosua lakukan? Saudara baca di dalam kitab Yosua. Yosua nggak komplain, Yosua nggak nanya. Yosua langsung memanggil para leadernya dan berkata, do as God told you. Lakukan seperti yang Tuhan ngomong. Nggak usah komplain, nggak usah nanya. Saudara-saudara,
Salah satu manifestasi iman itu adalah ketaatan. Seringkali kita tuh cuma mau taat ya. Kalau yang Tuhan suruh itu sesuai dengan logika kita. Kalau apa yang Tuhan suruh itu masuk dalam logika kita, kita nggak perlu jadi orang beriman. Betul nggak saudara? Halo? Kita disebut orang beriman karena kita tetap taat walaupun secara logika nggak masuk hitungan kita. Tapi ketaatan kita bukan karena perintahnya, tapi kepada si pemberi perintah, yaitu Tuhan. Kita percaya sama dia. Kadang-kadang kita gak ngalamin hal-hal yang besar. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Tuhan itu memberikan perintah yang gak sesuai dengan jalan pikiran kita. Saudara punya restoran, restorannya udah mulai sepi, udah mulai minus. Saudara udah mulai ngambil tabungan saudara untuk mempertahankan. Saudara doa sama Tuhan, Tuhan ini keuangan restoran ini udah mulai minus, udah merah Tuhan. Saya udah mulai ngambil tabungan saya untuk mempertahankan. Tuhan berkati restoran saya. Kirimkan pelanggan, berkati saya butuh pemasukan. Terus Tuhan bilang apa? Saudara kan doa nih minta sama Tuhan. Tuhan jawab, selama 2 minggu ke depan, setiap hari siapkan 50 nasi bungkus bagiin ke orang miskin. Saudara mikir dong, ini artinya pengeluaran. Saya butuh pemasukan, Tuhan suruh keluarin. Ini kayaknya suara setan. Langsung ngomongnya gitu. Asal nggak sesuai sama saudara bilangnya suara setan. Padahal setannya kita. Ini pasti nggak benar nih. Ini pasti suara setan. Oh, saya butuh pemasukan. Tuhan suruh sediain nasi bungkus artinya pengeluaran. Doa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya butuh pemasukan. Perintahnya sama. Siapkan selama 2 minggu 50 nasi bungkus tiap hari bagiin ke orang miskin. Saudara gak ngerti cara kerjanya Tuhan. Sometimes kita gak ngerti. Dan pada saat itulah yang dibutuhkan hanya percaya. Walaupun saudara gak ngerti. Waktu pandemi kemarin, tiba-tiba semua jadwal pelayanan saya hilang. Karena memang gak bisa kemana-mana. Saya ingat mulai bulan Maret 2020, ada ratusan jadwal pelayanan sepanjang tahun 2020, tiba-tiba hilang. Ya gak apa-apa dong Pak, ya gak apa-apa. Saya bukan orang yang cari pelayanan, gak apa-apa. Tapi yang kepikiran sama saya adalah begini. Saya orang yang hidup dari pelayanan. Saya tidak menerima gaji dari gereja. Sehingga kalau pelayanan hilang, artinya apa saudara? Nggak ada pemasukan. Pemasukan tidak ada, tapi pengeluaran tetap ada. Betul kan? Ini yang kadang-kadang kita kesel. Bahkan bertambah. Karena dulu kita nggak pernah beli hand sanitizer, sekarang mesti beli. Dulu makan vitamin seadanya, sekarang mesti beli. Dan lain sebagainya. Anak-anak uang sekolah tetap mesti bayar. Saya nggak bisa bilang kan sekolahnya online, gue bayar internet aja. Nggak bisa. Tetap mesti bayar. Dan saya sempat mengalami stres selama beberapa bulan. Kenapa? Karena saya kepala keluarga, saya mesti mikir bagaimana ini, makan tetap mesti makan, sekolah tetap mesti sekolah, pengeluaran bertambah, dan segala macam. Saudara. Saya doa sama Tuhan, tapi saya tidak mau tunjukkan stres saya di depan keluarga saya, karena saya kepala keluarga, saya gerbong, kepala bukan gerbong. Kalau kepalanya hancur, gerbongnya semuanya ikut hancur, karena itu menarik semuanya. Jadi depan istri saya ketawa-ketawa aja. Saya ketawa-ketawa, tapi hati menangis. Dan berseru kepada Tuhan. Sampai akhirnya di satu titik saya mengambil keputusan. Ingat, mengambil keputusan. Karena suasana hati saya belum baik waktu itu. Saya belum mendapatkan ketenangan. Tapi saya mengambil keputusan, saya ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, yang pilih saya jadi hamba Tuhan full time bukan saya. Saya gak mau. Dan waktu Tuhan panggil saya udah punya rencana masa depan. Karena waktu kuliah saya udah kerja, cari duit buat uang kuliah saya. Dan saya terakhir kerja di perusahaan Perancis dan mengerjakan pekerjaan appraisal. Saya ketemu banyak klien bagus dan mereka janjiin apa? Nanti kamu kelar kuliah,
kerja di sini setahun, kita akan kirim ke Malaysia ambil S2. Masa depan saya udah sesuai dengan apa yang saya mau. Saya mau jadi orang kaya tapi Kristen dan orang benar. Nanti saya bantu bangun gereja, bantu pelayanan aja, tapi saya nggak mau full time. Tapi Tuhan panggil saya sebelum itu semua terjadi. Sehingga saya dipanggil Tuhan, salah ngomong dipanggil Tuhan. Saya masih hidup sekarang. Ya saudara ngertilah, saya jadi hamba Tuhan full time. Udah jangan ketawa. Saya akhirnya menyerahkan hidup saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya bilang, Tuhan, itu bukan maunya saya. Karena itu hari ini saya mengambil keputusan untuk percaya bahwa kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup saya. Saya nggak mau mikirin lagi. Udah, dan saya robah doa saya tanya, Tuhan apa yang bisa saya buat di masa seperti ini, banyak orang stres. Dan kemudian Tuhan kasih ide sama saya. Untuk mengadakan, menghibur, menguatkan orang-orang yang lagi stres ini dengan cara apa? Mengadakan worship night. Karena saya dulu bekas song leader, sudah. Awal pelayanan saya di gereja ini song leader. Ya, sebetulnya pertama gurung kabel sih. Akhirnya saya adain worship night setiap hari Kamis jam 8 malam. Kita nggak ada khotbah, cuma nyanyi doa, kadang-kadang setengah 10 kelar, kadang-kadang jam 9. Selama 2 tahun. Dan tanpa saya sadari waktu saya memikirkan orang lain, berjalannya dengan itu, Tuhan itu mikirin saya. Dan kemudian pada waktu Delta lagi tinggi-tingginya, saya doa sama Tuhan, Tuhan worship night udah, ini banyak korban nih Delta, banyak orang mati. Orang-orang dekat saya, di sekeliling saya satu-satu mati. Saudara. Ngeri sekali, mencekam sekali. Saudara ingat waktu itu suasananya? Tiap hari dengar ada berita orang mati. Orang-orang yang kita kenal, kemarin baru telepon, tahu hari ini gak ada. Apa yang harus saya lakukan? Dan kemudian Tuhan memberikan sebuah ide lagi. Kan banyak orang yang isoman. Gak semua orang dirawat di rumah sakit. Dan mereka butuh makan. Kirim makanan. Ini keluar duit loh saudara. Kirim makanan gratis selama 1 minggu. Untuk orang yang isoman. Pagi dan makan siang dan makan malam. Waduh saya bilang. Saya tahu ini dari Tuhan. Tapi ini keluar duit. Dan saya ngomong sama istri saya nggak tanya berapa dana yang bisa kita siapkan. Karena nggak akan bisa. Kamu doa, saya dapat visi ini dari Tuhan. Kita tanya Tuhan berapa yang kita siapkan sebagai benih awal. Akhirnya istri saya doa dapat satu angka yang sama. Dan cukup besar. Tapi kita mau belajar taat, kita buka. Dan kemudian saya beritakan di Instagram saya, untuk saudara yang isoman gak bisa keluar, butuh makanan, kirimkan alamat saudara, kita akan kirimkan makanan gratis. Saya kerjasama dengan catering rumahan, mereka bersyukur sekali dapat kerjaan. Tukang ojek dapat kerjaan, saya buka untuk wilayah Jakarta Barat. Dalam waktu singkat, kuotanya habis saudara. Udah gak ada duitnya lagi. Karena saya kan mesti perhitungin 1 hari kirim ke berapa orang, gojeknya, apanya, segala macam. Nah waktu saya umumin kuota sudah habis, teman saya dari Bali telepon. Jadi dia orang Jakarta karena takut Delta lagi ganas, dia kabur ke Bali. Supaya dia kena di Bali. Dia telepon saya, kok kenapa ditutup? Duitnya udah habis, ntar kalau ada berkat saya buka lagi. Udah buka lagi kok, saya supply dana, dia supply dana. Dan kita buka lagi, tadinya untuk Jakarta Barat. Akhirnya meluas ke Jakarta Utara, Jakarta Timur, seluruh wilayah Jakarta. Dan kemudian ke Tangerang, ke Bogor, ke Bali, dan ke Medan. Dan selama 1 bulan itu, dana yang mengalir, saya nggak pernah minta dana loh. Di Instagram saya nggak pernah bilang, saudara yang mau nyumbang, nggak pernah. Saya bekerja berdasarkan kapasitas yang Tuhan percayakan. Kita bantuin anak, bayar anak sekolah. Kita bantuin bayarin uang kos, uang kontrakan orang. Dan selama 1 bulan itu hampir 100 juta dana yang mengalir. Dari orang-orang yang saya nggak kenal. Yang mereka lihat di Instagram dan mereka bilang, Pak saya boleh ikut nyumbang nggak? Kalau kamu kelebihan boleh, tapi kalau kamu kekurangan nggak usah. Dan tanpa saya sadari, waktu saya mikirin orang lain, saya belajar taat sama Tuhan. Walaupun saya nggak tahu gimana caranya. Tapi saya melangkah dulu dan Tuhan tunjukkan. Tuhan itu kirim orang-orang untuk memberkati hidup saya. Ada beberapa orang yang setiap bulan mereka kirim berkat. Dan tanpa saya sadari itulah burung gagak yang Tuhan kirim. Untuk mengirimkan roti dan daging. Dan memelihara hidup saya
melewati pandemi ini sampai semuanya berjalan dengan normal. Asal kita taat, pasti kita hidup. Saudara tahu GPS? Tahu ya? Suka pakai ya? GPS itu arti sederhananya goblok pasti sampai. Karena saudara nggak perlu pinter. Saudara cuma perlu tahu alamatnya, masukin dan pasti nyampe. Saudara pasti punya pengalaman, saudara mau pergi ke satu tempat, saudara udah tahu tempat itu, jalannya pun udah tahu, tapi saudara putuskan untuk pakai GPS. Karena mungkin ada kemacetan, GPS akan mengarahkan saudara ke jalan alternatif. Nah, waktu saudara jalan di tempat yang saudara tahu, saudara feel safe, rasa aman. Tiba-tiba GPS ini belokin saudara ke arah yang saudara nggak tahu. Tapi masih rame, saudara masih nggak komplain, rasa aman. Terus dibelokin lama-lama makin sepi, lama-lama nggak ada rumah, tinggal sawah sama kebo. Nah, biasanya di situ saudara mulai rasa nggak aman, betul nggak? Dan mulai bertanya, bener gak ya, betul nggak? Tapi kalau saudara terusin aja, apa yang terjadi? Satu kali GPS ini akan kembali bawa saudara ke tempat, ke jalan besar yang saudara tahu. Bener gak biasanya begitu? Dan waktu saudara sampai ke jalan besar yang saudara tahu, biasanya saudara komennya apa? Oh, nongolnya di sini, betul kan? Jangan ketawa, jawab. Ditanya, betul gak? Oh, nongolnya di sini. Tuhan seringkali bawa kita tuh seperti GPS. Kita merasa bahwa kayaknya Tuhan makin jauh nih jalannya. Kita melihat sejajar dengan mata kita, tapi Tuhan di atas, dia bisa melihat semuanya. Yang menurut kita makin jauh, di dalam penglihatannya Tuhan, no, this is closer to your prayer. Ini makin dekat. So, saya mau ngomong gini sama saudara, jangan berhenti berjalan, dan jangan berhenti taat, sampai saudara bisa ngomong, oh ternyata begini caranya Tuhan. Oke? Satu quote sebelum kita masuk ke poin nomor 3. We cannot always understand God's way, but we can always trust it. Kita nggak selalu bisa mengerti jalannya Tuhan, tapi kita selalu bisa mempercayai jalannya. Bahwa jalannya Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Yang ketiga, yang terakhir namanya keberanian. Ibrani 11 ayat 27 sampai ayat 29. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir, Musa ini. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Musa ini sebetulnya seorang yang penakut kalau saudara baca. Waktu dia dipanggil Tuhan dia selalu nolak. Bahkan waktu dia disuruh ngadep Raja Firaun, aku akan menyertai kamu dengan mujizat demi mujizat. Dia selalu nolak, pertamanya nolak, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi berani. Oke Tuhan, I'll do it. Dan keberanian itu yang membuat Musa melihat banyak mujizat dalam hidupnya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab. Saudara, seringkali kita nggak mengalami apa yang kita doakan, bukan karena Tuhan tidak menjawab. Bukan karena kita tidak melihat tuntunan Tuhan, tapi karena kita nggak berani melangkah. Kita merasa bahwa kita nggak mungkin bisa sampai ke situ. Banyak orang gak dapat jodoh bukan karena Tuhan gak sediain loh. Karena saudara gak berani PDKT. Udah disodorin Siti, Aminah. Kok namanya gitu-gitu semua ya Pak, gak ada yang bagusan. Ya Veronica lah. Tapi lewat aja. Saudara gak berani untuk melangkah. Wih cakep tuh, cakep. Iya itu cocok tuh. Aduh tapi gimana ya, S3 jomblo, saudara. Makanya saudara nggak dapat. Dan berani adalah keputusan. Ya, berani itu adalah sebuah keputusan. Bukan saudara nunggu perasaan saudara tiba-tiba, wah saudara jadi berani. Seperti Samson, saudara hancurin ini gedung. Saudara jadi berani, enggak, berani itu keputusan. Keputusan untuk mempercayai janji Tuhan. Berani dong. Siapa tahu hari ini hari terakhir saudara jomblo.
Saudara dengar khotbah saya, tiba-tiba saudara terinspirasi. Keluar dari tempat ini. Tiba-tiba mata saudara diarahkan sama Tuhan ke sudut. Ada satu cewek mukanya sedih gitu. Jangan buat sedih semua ya yang jomblo-jomblo. Ini tandanya nih, cluenya sedih biar dapat jodoh. Enggak, ini ngomongnya benar-benar. Saudara keluar, lihat, tiba-tiba kok dari begitu banyak orang saudara yang diarahkan lihat ke cewek itu. Mukanya lagi sedih, berani dong samperin. Bilang, Gwencana. Kalau nggak berani-berani nggak dapat saudara. Nggak pernah baca Alkitab, penonton drakor semua pada ngerti semua saya ngomong gitu. Waktu Petrus berada di atas perahu. Dan kemudian dia lihat Yesus berjalan di atas air. Petrus bilang apa? Tuhan suruh aku keluar dari perahu ini. Dan Tuhan bilang apa? Come. Petrus harus mengambil keputusan. Karena dia tidak melihat air berubah jadi batu. Betul gak? Dia tidak melihat badai tiba-tiba berhenti. Dia tidak melihat satupun support system yang membuat dia memikir secara logika gue bisa jalan di atas air. Enggak. Semua tetap sama. Tapi Petrus mengambil keputusan, dia melangkah keluar, dia berani. Seandainya Petrus tidak berani, dia nggak pernah ngerasain gimana jadi Aquaman. Seringkali keadaan nggak berubah. Quote terakhir sebelum kita ini doa. Yuk pemain musik bisa maju ke depan. Saya tulis gini, seringkali Tuhan menunggu Anda untuk bergerak lebih dulu, baru Ia akan menunjukkan arahnya kepada Anda. Yang kita mau adalah Tuhan tunjukin dulu kepada kita di mana batunya, baru kita mau langkah. Cara kerjanya bukan gitu. Cara kerjanya gitu. Kalau saudara ngelihat dulu baru melangkah, nggak perlu jadi Kristen, nggak perlu jadi orang beriman. Make sense nggak? Semua orang bisa. Tapi kita disebut orang beriman kenapa? Even we don't see it. Kita tetap melangkah. Dan seringkali Tuhan minta kita keluar dulu. Seperti Petrus, come. Belum terjadi perubahan. Tapi perubahan itu terjadi ketika kaki Petrus menyentuh air. Tuhan lakukan mujizat. Hari ini jangan batasi Tuhan. Saudara minta kerjaan. Tuhan bisa pertemukan saudara kepada orang-orang yang saudara gak sangkal. Kok kebetulan ya, gue lagi nungguin istri gue belanja. Gue udah capek, istri gue masuk toko, gue nunggu di depan. Biasanya sekarang kan di mall-mall depan toko tuh banyak sediaan tempat duduk kan. Biasanya yang duduk di situ semuanya suami-suami, kasihan. Saudara duduk di situ, sebelah saudara ada yang senasib sepenanggungan. Ngobrol, entah gimana saudara Tuhan giring obrolan itu sehingga apa yang saudara cari itu dijawab lewat orang ini. Baru kenal. Kalau Tuhan mau, dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai orang kafir. Waktu orang Israel disuruh pulang dari tempat pembuangan, mereka tawanan loh. Tapi Tuhan perintahkan pulang dan bangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Ini tawanan, secara logika nggak mungkin bisa keluar dan pulang. Iya kan? Mereka tawanan, mereka gak punya hak. Tapi ketika Tuhan memberikan perintah dan mereka taat, mereka minta izin sama raja. Kamu harus pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Dan raja izinin loh. Tapi mereka gak punya duit. Gimana membangun tembok Yerusalem kalau gak punya duit? Kalau Tuhan yang kerja, hal-hal yang dalam tanda kutip gila, itu bisa terjadi. Raja keluarin harta, kasih mereka modal. Orang-orang yang ada di kerajaan itu, yang tinggal di situ, itu keluarin harta, kasih ke orang Israel yang notabene orang buangan. Ini buat bangun tembok Yerusalem, sehingga tembok Yerusalem itu jadi. Jangan batasin Tuhan ya. Biarkan sepanjang 2024 ini imanmu berjalan dengan kesabaran, ketaatan, dan keberanian.
Dan biar pengharapan-Mu menjadi kenyataan. Mari kita pakai berdiri sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dengan segenap hati Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tundukkan kepala saudara. Berapa banyak di antara saudara yang hadir di sini, saudara punya pengharapan. Mungkin pengharapan di tahun lalu yang belum terwujud. Tapi jangan taruh itu dan masukkan di kotak. Tetap buka itu dan taruh dalam hati saudara. Mungkin pengharapan yang baru yang saudara buat di tahun ini. Apapun itu, kapanpun saudara buat pengharapan itu. Saya ingin kita belajar untuk percaya bahwa bersama dengan iman, kita akan melihat pengharapan itu menjadi kenyataan. Mari kita buka kedua tangan kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman hamba-Mu di tempat ini. Mungkin mereka datang ke tempat ini, ada pengharapan yang mereka bawa di dalam hati mereka. Entah pengharapan di tahun yang lalu, entah pengharapan yang baru mereka buat di tahun ini. Tapi apapun itu Tuhan, hamba-Mu tahu bahwa tidak ada yang sukar untuk Tuhan bisa mewujudkan pengharapan mereka. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah pengharapan kami bawa bersama dengan kesabaran. Kami belajar untuk percaya waktunya Tuhan. Kalau itu belum terjadi, bukan berarti tidak terjadi. Kami belajar membawa pengharapan kami bersama dengan ketaatan kami. Walaupun tidak masuk dalam logika kami Tuhan, tapi kami ingin memandang dan percaya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau belajar untuk berani melangkah. Karena iman itu dimanifestasikan lewat tindakan iman. Dan biarlah setiap pengharapan kami menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Mantraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan hari ini dan luar biasa ibadah kita juga sore hari ini. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, yuk kita sama-sama berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Jeffrey Rama untuk pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya dan pelayanannya juga diberkati disertai Tuhan. Baik saudara, bagi saudara yang ingin didoakan, mendapat pelayanan doa, saudara dapat mengisi formulir doa yang ada di aplikasi NDC, saudara dapat mengisi dan atau scan kode QR yang ada di layar. Nanti ada pendoa NDC yang akan menghubungi saudara dan berdoa bersama-sama. Baik saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami
yang tidak pernah berhenti. Kami juga boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami yakin Engkau hadir di tengah kami. Engkau memberkati kami lewat pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami bawa, persembahan yang kami berikan. Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami yakin lewat firman Tuhan juga kami dikuatkan. Firman Tuhan menjadi rema, menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan itu akan menjadi bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil dari hidup kami. Kami akan melangkah dengan iman sepanjang tahun ini Tuhan. Perjalanan iman kami dimulai. Hari ini Tuhan kami menyatakan kami menjadi anak-anak Allah yang setia kepada Tuhan. Dengan kesabaran, dengan ketaatan, dan dengan keberanian melangkah. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat Tuhan. Sehingga umat-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat-jemaat NDC adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap usaha pekerjaan bisnis, setiap pendidikan, setiap masa depan dari umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan berkati, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menemukan jalan buntu Tuhan berikan pengharapan, Tuhan bukakan jalan-jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, di depan kami terbentang jalan dan kami akan dengan iman mulai melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan turun menyertai hidup kita selama-lamanya mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.